Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali melalui channel ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya, disehatkan jasmaninya dan dimasukkan ke dalam surga. Sahabat beriman, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Banyak cara yang bisa kita raih untuk meraih surga dan ridho Allah. Salah satunya dengan mengamalkan apa-apa yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Syariat mengajarkan begitu banyak amalan yang dapat mengantarkan seseorang meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan Allah Ta'ala menjanjikan pahala besar bagi yang beramal soleh dengan ikhlas. Sebagaimana firman-Nya, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka, dan benar-benar akan kami beri harapan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 7. Dalam satu hadis qudsi Allah berfirman, "Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amal saleh yang lebih aku cintai daripada amal yang aku wajibkan kepadanya dalam Islam. Dan senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal saleh yang dianjurkan dalam Islam, sehingga aku pun mencintainya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Berikut ini 7 hal hebat yang sangat disukai Allah SWT. Namun sebelum lanjut, silahkan klik tombol like untuk mendukung channel ini agar lebih berkah dan bermanfaat untuk banyak orang. Berikut ini 7 hal hebat yang sangat disukai Allah SWT. Yang pertama adalah sholat tahajud. Karena kemuliaan seorang mukmin terletak pada tahajudnya. Pastinya doa mudah termakbul dan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Kerjakanlah sholat malam, karena sholat malam itu kebiasaan orang-orang saleh sebelum kamu dahulu. Juga suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kalian. Juga sebagai penembus pada segala kejahatan atau dosa, mencegah dosa serta dapat menghindarkan penyakit dari badan." Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ahmad. Yang kedua, membaca Al-Quran. Sebaik-baik buku adalah Al-Quran yang di dalamnya syarat dengan ilmu pengetahuan termasuk moral, berperilaku baik, kejujuran, kebaikan, dan lain-lain. Membaca Al-Quran dapat mempengaruhi jiwa dan pikiran agar selalu menjadi tenang. Seorang muslim yang tidak pernah membaca Al-Quran sama saja seperti tubuh tidak sedang berbusana. Sungguh sangat memalukan dan tidak perlu ditiru, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyukainya. Sesuai dengan hadis yang pernah diriwayatkan oleh Muslim yang dinyatakan oleh Abu Umah, Baginda Rasulullah berkata, "Bacalah olehmu Al-Quran, karena sesungguhnya akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat nanti untuk siapa saja yang membacanya. Sebelum terbit matahari, alangkah baiknya sebelum mata melihat dunia, sebaiknya mata membaca Al-Quran terlebih dahulu dengan penuh pemahaman. Paling tidak, jika sesibuk apapun kita, bacalah walau beberapa ayat." Yang ketiga, melangkahkan kaki ke masjid terutama di waktu subuh. Sholat subuh merupakan ibadah wajib yang paling berat. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya orang tidur sedangkan kewajiban sholat subuh tetap berjalan. Terlebih melaksanakan sholat subuh secara berjamaah sangat berat menjalankannya. Padahal sholat subuh berjamaah memiliki banyak keutamaan, di antaranya mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Dalam satu hadis disebutkan, dari Buraidah Al-Aslami dari Nabi Muhammad, "Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan pada saat gelap menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Dalam hadis lain diriwayatkan dari Utsman bin Affan, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang melakukan sholat isya berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan sholat setengah malam. Barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan sholat malam sepanjang waktu." Hadis riwayat Muslim. 2 hadis di atas menegaskan bahwa sholat subuh berjamaah lebih unggul dibandingkan sholat subuh sendirian.
Apalagi sholatnya dikerjakan secara berjamaah akan mendapatkan pahala 27 derajat. Sebelum melangkah kemanapun, langkahkan kaki ke masjid, karena masjid merupakan pusat keberkahan. Bukan karena panggilan muadzin, tetapi panggilan Allah yang mencari orang beriman untuk memakmurkan masjid Allah. Yang keempat, menjaga sholat duha. Sebagaimana beliau berwasiat kepada Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW, kekasihku itu berwasiat kepadaku 3 hal. Pertama, puasa 3 hari setiap sebulan. Kedua, rakaat duha setiap hari. Yang ketiga, sholat witir sebelum tidur. Di antara keutamaan yang lain adalah menjadikan diri bersih dari dosa yang memungkinkan terkabulnya segala doa. Sebagaimana hadis Abu Hurairah, barang siapa yang menjaga sholat duha, maka Allah akan mengampuni segala dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Dan yang tidak kalah penting adalah keutamaan yang langsung ditegaskan oleh Allah melalui Rasulullah SAW dalam hadis qudsi dari Abu Darda dan Abi Dzar dari Rasulullah SAW, langsung dari Allah, rukuklah untukku 4 rakaat di permulaan hari, maka aku akan mencukupimu di sisa harimu. Sholat duha minimal dilaksanakan 2 rakaat, dan yang baik adalah 4 rakaat, sedangkan sempurnanya adalah 6 rakaat, dan yang paling utama adalah ukuran maksimal yaitu 8 rakaat. Kunci rezeki terletak pada sholat duha. Yakinlah, manfaat sholat duha sangat dahsyat dalam mendatangkan rezeki. Yang kelima, bersedekah setiap hari. Sedekah menjadi salah satu amalan yang mudah namun juga sulit dilakukan. Mudah dilakukan karena bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dikatakan sulit karena memang perlu niat yang tulus, bersungguh-sungguh untuk bersedekah. Bagi seorang mukmin, membiasakan sedekah setiap hari adalah hal yang harus diupayakan. Seorang muslim sejati adalah mereka yang memberikan manfaat untuk saudaranya. Bersedekah adalah salah satu caranya. Oleh karena itu, Anda perlu memacu diri untuk terbiasa bersedekah sebagai tanda kepedulian sesama. Sedekah adalah tanda kepedulian sesama. Allah Ta'ala menyukai orang yang suka bersedekah, dan malaikat Allah selalu mendoakan kepada orang yang bersedekah setiap hari. Adapun sedekah yang dikeluarkan akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan berlipat ganda. Yang keenam adalah menjaga wudhu terus-menerus. Di antara banyaknya sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang harus mendapatkan perhatian adalah adanya keutamaan menjaga wudhu. Sebab dalam sehari, umat muslim setidaknya harus melakukan wudhu sebanyak 5 kali saat akan menunaikan sholat fardu. Bahkan, bagi umat muslim yang kembali berwudhu saat hendak sholat meski sebelum batal, bagi orang tersebut akan tercatat sebagai sunnah yang berpahala. Wudhu adalah ibadah yang mudah untuk dilakukan. Menjaga wudhu seperti seseorang terus berada dalam kondisi suci. Setiap kali batal, berwudhu, segera mengambil wudhu lagi untuk menjaganya. Allah Ta'ala menyayangi hamba yang berwudhu. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang selalu berwudhu senantiasa ia akan merasa selalu sholat walau ia sedang tidak sholat, dan dijaga oleh malaikat dengan doa-doa, ampuni dosanya dan sayangilah dia ya Allah. Yang ketujuh, mengamalkan istighfar setiap saat. Dengan istighfar, masalah yang terjadi karena dosa kita akan dijauhkan oleh Allah Ta'ala. Orang yang selalu beristighfar juga akan memperoleh rezeki dan arah yang tidak diduga-duga. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dia berkata, Nabi SAW pernah mendengar seseorang mengucapkan, Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bahwasanya Engkau adalah Allah yang Maha Esa, yang bergantung padanya segala sesuatu yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan namanya yang agung, yang apabila diminta dengan menyebutnya pasti akan diberi, dan apabila berdoa dengan menyebutnya pasti akan dikabulkan. Hadis riwayat Sunan Ibnu Majah nomor 3847. Alhamdulillah, demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga menjadi berkah dan bermanfaat untuk banyak orang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.